Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini adalah lanjutan dari video saya tentang menanam tomat dari benih. Dan alhamdulillah kalau kita lihat teman-teman, tomatnya udah banyak yang mateng dan kita akan panen-panen. Bagaimana lanjutan dari video menanam tomat dari benih yang sudah diupload beberapa minggu yang lalu? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, bagi yang belum menonton video bagian pertama dari yang mulai menyemai benihnya, ini dia cuplikannya, dan untuk video fullnya silahkan klik link di atas atau nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman, ini sudah memasuki tanggal 5 Desember dan ini sudah memasuki summer teman-teman. Alhamdulillah, dan buah tomatnya udah makin banyak yang berbuah. Lalu saya akan menambahkan media tanam. Dan juga akan membersihkan gulma-gulma di sekitar pot ya. Dan juga saya akan memberikan pupuk organik kalium yang bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan biar tidak rontok ya. Juga saya beri cangkang kulit telur dan disiram dengan pupuk organik cair yang dibuat sendiri. Kita siram semuanya sampai merata. Lalu ini perkembangannya 5 hari kemudian, yaitu tanggal 10 Desember. Makin banyak buah yang bermunculan. Ada yang jadi semuanya, ada yang tidak. Tapi it's okay teman-teman. Kebanyakan jadi sih, alhamdulillah. Ada yang jadinya sempurna, semua menjadi buah, ada yang tidak. Nah, tanggal 12 Desember saya memberikan pupuk organik cair, yaitu pupuk yang saya buat sendiri dengan perbandingan 1:15, 1 takaran pupuk dengan 15 air. Dan ini tanggal 14 Desember, buahnya makin besar teman-teman. Kita lihat perkembangannya, benar-benar step by step, sedikit demi sedikit kita rawat semuanya teman-teman. Perhatikan penyiraman ya, kalau saya ini sedang summer, sedang musim panas, jadi jangan sampai kekeringan. Kalau kekeringan nanti buahnya dan bunganya itu bisa rontok. Juga kalau kebanyakan air pun juga bisa mengakibatkan kerontokan bunga ya. Jadi bunganya itu tidak jadi buah, tapi bunganya itu gugur. Itu yang disebut kerontokan buah. Itu yang disebut dengan kerontokan bunga. Nah, seperti ini buah yang jadi ya teman-teman. Nah, ini dia yang saya bicarakan. Ini adalah kering ya, karena panas. Dan karena pot yang saya gunakan itu kecil, mengakibatkan daunnya kering-kering kuning seperti ini. Langsung aja kita ambilin daun-daun yang jelek ya, karena daun yang tidak bagus itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman tomat. Nah ini dia, ada tomat yang besar. Ini kayaknya tomat yang tidak sengaja tertanam. Nah, kita lihat makin banyak. Dan jangan lupa ajir itu perlu banget ya, rambatan atau paling enggak menggunakan tali gitu ya, agar tomatnya itu bisa tegak, karena tomat tidak bisa menyangga pohonnya sendiri. Nah, ini tanggal 19 Desember saya berikan pupuk lagi.
Seperti ini perkembangannya tomat-tomat itu. Dan kalau memberikan pupuk juga teman-teman ya, jangan terlalu banyak, karena pupuk yang terlalu banyak itu pun bisa menyebabkan kerontokan buah gitu. Pupuk yang terlalu sedikit, yang kurang pas juga bisa menyebabkan kerontokan bunga. Nah, kalau ini kita lihat ada yang busuk seperti ini sepertinya adalah serangga ya, yang menginjeksi telurnya di tomat kita. Nah, ini dia tanggal 6 Januari. Makin banyak buah tomat yang bergelantungan ya, teman-teman. Sudah ada yang berwarna kuning. Ini pada tanggal 13 Januari. Tomat kuning. Dan ini tomat sayur besar. Tomat cherry yang belum ketahuan warnanya apa. Ini dia. Saya menyiramnya setiap hari dengan air biasa, itu 1 kali sehari tiap pagi ya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan keadaan di rumahnya masing-masing. Mungkin bisa sehari 2 kali atau cukup sehari sekali, atau kalau misalnya musim hujan dan sudah kena hujan ya tentu saja tidak perlu disiram ya teman-teman. Nah, ini dia kering teman-teman, karena ini udah masuk musim panas. Kadang panas banget sehingga menyebabkan daun-daunnya kering. Nah, tapi alhamdulillah masih bertahan, dan ini udah banyak yang mateng teman-teman. Udah bisa untuk dipanen tipis-tipis nih tomatnya. Nah, kuning, ini yang merah, cherry. Nah, ini ada ya yang bolong, yang tadi diinjeksi serangga itu ya, diinjeksi telur serangga. Dan ini dia yang warna merah dan kuning. Wow, sudah siap dipanen ini sepertinya teman-teman. Langsung aja habis ini kita panen ya. Kita lihat beberapa tomatnya sudah mateng dan kita akan mulai panen ya. Nggak akan langsung saya panen semua karena ada beberapa yang masih belum mateng. Langsung aja kita panen yang kuning. Ini tomat cherry kuning. Wah, ada yang seperti ini teman-teman. Lumayan. Ini mau saya biarin dulu karena belum matang semua. Terus yang ini udah matang. Ini juga. Dan yang terakhir kayaknya. Lihat teman-teman. Nah teman-teman, ini dia panenan tomat kita kali ini. Alhamdulillah ya, ini hanya dari 4 butir tomat kecil jadinya segini banyak, dan masih ada yang belum mateng itu pun ya. Lihat, ada yang buahnya bagus, ada yang buahnya kurang bagus. It's okay, cukup puas alhamdulillah ya teman-teman. Nah teman-teman,
Ini adalah beberapa catatan yang telah saya rangkum dari perjalanan menanam tomat saya kali ini ya. Yang pertama, dari mulai menyemai benih hingga panen, ini memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Lama ya, betul sekali, karena banyak kejadian yang tidak terduga, seperti waktu masih bibit, waktu permulaan itu kan diacak-acak burung ya, terus saya tanam, terus patah lagi, diacak-acak lagi, dan seterusnya. Oh ya, yang belum tahu, saya sekarang ini tinggal di Melbourne, Australia ya, dan saya mulai menyemai benih ini pada akhir musim dingin, yaitu bulan Agustus. Nah, mungkin karena masih musim dingin ya teman-teman, kurang panas gitu ya, jadi pertumbuhannya lambat. Harusnya saya nanamnya sekitar bulan September atau Oktober gitu ya, ketika udah mulai hangat suhunya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, teman-teman bisa menanam tomat itu sepanjang tahun ya, mau musim hujan, musim kemarau itu bisa. Tapi yang paling bagus memang menanam tomat di musim kemarau ya, karena kalau musim hujan itu lebih banyak tantangannya. Misalnya sinar mataharinya tidak sebanyak ketika musim kemarau, terus juga lembab itu kan bisa mengundang jamur dan juga penyakit dan hama-hama. Lalu selanjutnya adalah tentang kualitas benih. Nah, karena kita memakai tomat segar, bukan tomat yang benih pabrikan yang khusus untuk ditanam ya teman-teman. Jadi benihnya ini tidak sebagus dari tomat pabrikan. Nah, kadang tomat pabrikan itu yang memang khusus untuk ditanam itu udah ditreatment dulu benihnya. Ada yang direndam anti jamur misalnya, atau dikasih pestisida dan segala macamnya. Ada juga tomat-tomat yang dikembangkan khusus ya, tomat-tomat hibrida itu, yang dia mempunyai ketahanan terhadap penyakit-penyakit tertentu, misalnya tahan layu bakteri, tahan virus Gemini, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya tentang ukuran pot teman-teman. Ukuran pot yang ideal untuk menanam tomat itu sebenarnya kalau tidak salah itu 30 cm ya diameternya ya. Dan saya ini menggunakan ukuran pot yang tidak sebesar itu. Ada beberapa yang besar, itu pun saya isi 2, tapi kebanyakan kurang dari 30 cm, bahkan ada yang kecil banget cuman kapasitasnya 1 liter. Nah, itu jelas tidak ideal, karena kalau pot kecil itu membuat akarnya tidak bisa berkembang ya. Pot yang kecil itu juga tidak bisa menahan kelembapan, medianya jadi mudah kering sehingga daun dan buahnya itu bisa rontok gitu teman-teman. Lalu selanjutnya yang kelima adalah tentang pupuk ya. Saya menggunakan pupuk organik, bahkan pupuknya saya bikin sendiri sebagian besar. Dan kalau menggunakan pupuk organik itu harus telaten, karena biasanya efeknya itu tidak secepat ketika menggunakan pupuk-pupuk sintetis atau pupuk kimia, pupuk anorganik. Dan perlu dicatat juga, walaupun kita menggunakan pupuk organik, jangan sampai overdosis pupuk ya. Khususnya ini untuk teman-teman yang baru mulai belajar berkebun nih. Biasanya karena terlalu semangat ngasih pupuk, jadinya kebanyakan atau keseringan gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang hama. Kalau hama di kebun saya itu hama ulat. Nah, itu saya nggak tahu serangganya apa ya kalau ulat seperti itu yang menginjeksi telurnya di buah tomat yang masih muda, lalu ketika tomatnya itu udah tua, maka telurnya itu udah berubah menjadi larva yang memakan buah tomatnya. Nah, untuk mencegah hama itu saya sudah menanam bunga refugia. Memang sih bunga refugia itu mengurangi hama, tapi tidak bisa menghalau 100% teman-teman. Diperlukan hal lain, misalnya juga kebersihan kebun, itu juga penting untuk mencegah dan mengurangi hama juga. Kalau hamanya udah berat bisa menggunakan pestisida, tapi kali ini kan saya tidak menggunakan pestisida ya teman-teman. Catatannya adalah saya kurang rajin untuk menyemprotkan pestisida. Kalau teman-teman mau menggunakan pestisida kulit bawang boleh dicoba, cuman kalau memang dia tidak efektif ternyata bisa diganti mencoba pestisida organik yang lain ya. Salah satunya adalah neem oil. Menurut saya neem oil itu pestisida organik yang paling ampuh sejauh ini. Oh ya, yang terakhir teman-teman, tomat adalah tanaman semusim atau tanaman annual. Jadi setelah masa berbuahnya selesai, dia akan mati. Jadi jangan heran kalau kenapa tomat saya lama-lama jadi layu gitu ya, karena memang tomat adalah tanaman semusim. Kalau kita ingin memanen buah tomat lagi ya kita harus tanam ulang, tanam dari benih gitu teman-teman. Nah, itu saja catatan berkebun saya tentang menanam tomat kali ini. Alhamdulillah saya cukup puas dengan hasilnya, apalagi modalnya cukup hemat ya, karena benihnya dari tomat segar gitu, yang benihnya kita ambil bijinya aja, dagingnya bisa kita makan.
Jadi lebih murah daripada benih pabrikan. Lalu media tanamnya juga saya campur sama kompos yang dibuat sendiri dari limbah dapur. Terus pupuknya juga homemade dari sayuran dan kulit buah. Juga ada cangkang telur yang saya tambahkan, itu dari limbah dapur juga. Dan teman-teman yang ingin tahu cara membuat kompos dan cara membuat pupuk organik cair, saya tulis linknya di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang saatnya kita akan membuat olahan dari tomat yang sudah kita panen. Yuk ikutin terus videonya. Nah teman-teman, karena hari ini panas banget, saya mau bikin minuman dari tomat-tomat yang sudah kita panen tadi ya. Oke, kita mau bikin es tomat, sederhana aja teman-teman. Bahan-bahannya tentu saja tomat. Di sini saya punya tomat kuning dan juga tomat merah yang tadi udah kita petik ya. Ini dia. Dan juga beberapa daun mint. Langsung aja semuanya kita potong-potong dan kita masukkan ke gelas. Oh ya, saya mau cicipin dulu ya tomatnya seperti apa rasanya. Kita mulai dari tomat yang kuning. Bismillah. Tomat kuningnya rasanya manis teman-teman. Rasa tomat, tapi nggak ada rasa asem-asemnya. Mungkin karena ini udah matang banget ya. Memang kalau saya perhatikan tomat cherry yang warnanya kuning kayak gini, rasanya itu tidak terlalu asam. Juga saya pakai tomat merah. Saya coba dulu rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tomat merahnya juga udah mateng banget teman-teman. Ada rasa asemnya, tapi rasa asemnya tuh dikit banget. Lihat nih teman-teman, tomatnya tuh gendut-gendut. Menyenangkan sekali ya. Oke, langsung aja kita tambahkan daun mint untuk memberi rasa segernya ya. Lalu selanjutnya kita tambahin gula. Dan selanjutnya kita becek-becek seperti ini teman-teman. Wow, seger banget. Langsung aja kita tambahin air. Dan jangan lupa es batu. Nah teman-teman, ini dia minumannya udah jadi dan saya udah bikin sambal juga tadi. Ini dia sambal tomat dari tomat yang kita petik. Lalu ada basil di sini saya akan pakai buat lalapan dan juga ada rebusan dari sawi dan tentunya lauknya ada telur goreng. Langsung aja kita makan. Basil itu selain bisa dimasak, kita bikin pesto atau kita campur ke tumisan atau campur ke masakan yang lain untuk pasta spaghetti. Dia kalau menurut saya juga enak kalau dimakan langsung sebagai lalapan. Teman-teman penasaran? Silahkan dicoba rasanya ya. Kalau saya udah sering membuat basil sebagai lalapan. Langsung aja kita tuang sambelnya. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini adalah comfort food banget buat saya. Masakan yang nggak pernah salah. Apapun makanannya, selama ada sambal, udah pasti. Suapan terakhir, telur. Alhamdulillah. Sekarang saatnya es tomatnya. Teman-teman, di Melbourne tuh sekarang lagi panas banget. Ini kalau teman-teman lihat ya, 36 derajat Celcius. Di luar itu panas. 36 derajat Celcius itu tubuh manusia ya, suhu tubuh manusia ya. Jadi minum yang seger-seger, makan sayuran itu, aduh udah cocok banget.
Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman udah selesai, udah kenyang, udah puas banget hari ini. Terima kasih udah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.